nggak bisa diekspektasikan untuk melakukan covering up ya dengan efek stun juga karena dia hanya memberikan efek slow. Tapi inilah dia untuk hasilnya 1-0 sudah diamankan oleh Echo Iris. Kita akan menuju ke game yang kedua. Geek Farm first pick ternyata. Apakah ini akan melakukan bet terhadap Masha juga dari teman-teman Echo, mengingat Masha-nya lumayan menyusahkan tadi. Franco Sepertinya Geek Farm trauma dengan Franco. Pick off kali ya, pick off ya. Bloodihannya cukup menyulitkan tentunya. Dan kita bakal lihat juga Echo Iris second pick. Apakah mereka bakal nge-ban ke arah Masha? Valentina masih tetap menjadi priority ban tentunya. Kalau misalkan nanti menuju kepada hero-hero tipikal yang apa ya, AOE lagi kayak Xavier lawan Yves, nggak tahu kenapa mendingan amanin Atlasnya di ini sih, di first half-nya buat pick. Jadi di 3 pick awal biar lebih pasti, biar lebih aman. Tapi Masha juga udah di ban saat ini. Akai terbuka. Ada Karina juga yang terbuka. Link masih terbuka juga. Link juga masih aman. Oke, dari tim Echo Iris nge-ban lebih ke arah mana? Apakah mereka bakal coba untuk nge-ban ke arah defense high ground-nya seperti Xavier atau Yves tentunya masih bisa di-ban juga. 1-1 lepas juga oke aja sih sebenarnya. Karena masalahnya kalau ngomongin soal 1-1 dia masih bisa di-press pakai beberapa hero kayak Grok, kayak misalkan Kaja juga untuk lockdown. Ya Dire Hit, Roamer oke banget buat build ke arah damage, tapi ya paling minusnya mereka harus ngisi komposisinya dengan Roamer dan juga bukan Roamer, tapi jungler dan juga EXP laner yang lumayan tanky. Oke, tapi kita bakal lihat juga Xavier bakal di-ban dari tim Echo. Tapi baik lagi, di game yang pertama di Echo mendapatkan hero-hero nyaman mereka seperti Masha, Xavier, kalau Hellcat yang menurut gua salah satu hero yang menurut gua cukup worth digunakan di meta yang sekarang. Dan Geek Farm Ladies, satu hero terakhir bakal coba di-ban. Mereka first pick ya. Apakah bakal coba nge-ban ke arah Link kali ini tentunya. Jadi pilihan mereka untuk di-ban. Dan tim Echo menarik ya. Dengan Link berarti mereka udah nutup buat playstyle jumping ke belakang. Jadi dengan melihat satu yang line up Link ketutup kayak gini, mereka bakal mau mainin high ground defender kayaknya. High ground defender. Cecilion, Yves, apa yang masih kebuka? Cecilion, Yves, Akai di ban. Iya ini Cecilion, Yves paling untuk menjadi first pick. Kalau first pick aku lebih setuju kalau 1-1. Iya. Untuk Geek Farm ya. Kita bakal lihat. Masalahnya kalau 1-1 dia mainin di first pick, ini bisa dikontes langsung sama Yves sih. Oke, kita bakal melihat. Soalnya kalau kayak 1-1 Cecilion itu terlalu late game banget. Ditabrak early udah bonyok sih. Sulit ya. Dimana 1-1 kalau belum level 4 tuh enak banget buat nge-pressnya dengan hero god lain. Sekalipun level 4 damage-nya gak cukup, wah itu PR banget buat 1-1. Tapi kita bakal lihat dulu. First pick dari tim Geek Farm Ladies, apakah 1-1 atau Yves ataupun Cecilion yang bakal menjadi pilihan mereka tentunya. Dan Esmeralda Oke. Hero untuk Diana kayaknya. Esmeralda duluan. Oke, Diana. Kalau ini 1-1 Yves ini bahaya. 1-1 Yves. Kalau ini 1-1 Yves, salah satu solusi yang masih tersisa buat Geek Farm Ladies itu adalah Matilda. Oke, solusinya bisa nge-cancel Yves yang pertama, yang kedua juga bisa cabut. Escape tambahan juga buat Geek Farm Ladies. Yang ketiga juga mereka nantinya akan lebih terancam dengan adanya early advantage dari Matilda yang bisa melakukan poking damage dan juga early rotationnya. Oke, kita bakal melihat Yves sudah diamankan dari tim Echo Iris. 1-1. Apakah bakal coba diambil? Seperti yang dibilang Profesor KB, tapi Karina pilihannya B. Menurut lu gimana B? Karina berarti mereka emang mau kasih aja 1-1-nya ke Geek Farm Ladies. Oke. Karena kan Dance of Blade bisa ngeberhentiin pergerakan dari Crossbow of Tongue. Bakal immune selama 3,5 detik. Sementara 1-1 itu sendiri 2,5 detik untuk ultimate. Jadi bahkan 2 detik hitungannya. Kalau misalkan 2,5 detik tuh kalau misalkan dia nge-kill satu hero lawan. Tapi buat sekarang Matilda sih. Matilda Balmond paling oke buat cabut juga dari efek slow yang diberikan reward manipulationnya Yves. Kalau mid laner masih banyak soalnya. Masih ada Lunox, masih ada Lilia, masih ada Varsha bahkan. Cecilion jadi pilihan ternyata. Oke, mereka mencoba untuk menggunakan salah satu hero defense high ground juga. Matilda sih tetap. Matilda. Karena Eve ini lumayan ngeganggu kalau misalkan ada reward manipulation. Dan Matilda itu bisa nyelamatin teman-temannya.
dengan menggunakan satu guided wing. Ya buat escape, tapi Brody kali ini menjadi pilihan buat teman-teman dari tim Geek Fam Ladies. Oke. Dan tim Echo, mereka belum punya God Laner, belum punya Roamer dan juga XP lainnya. Apakah ini mereka bakal baru oke? nemenin one-one? Iya. Jadi kayak misalkan stack Brody-nya udah penuh, tinggal pakai Needles of Flower, stacknya hilang. Oke, bisa langsung hilang. Iya. Cecilion juga cukup terancam bisa dibilang presence-nya ketika ada kehadiran dari one-one. Jadi di team fight nanti targetnya udah pasti bakal langsung menuju kepada Cecilion itu sendiri. Oke, kita bakal lihat salah satu hero yang bakal coba dipick. Hero ketiga dari tim Echo, Iris. Tentunya, apakah lebih ke arah one-one atau bakal mengamankan Matilda mungkin? Atau clean, hero nyaman. Oh enggak. Beatrix. Beatrix, menarik sekali. Oke, Mengamankan Beatrix terlebih dahulu, menengok mungkin potensi yang benar-benar terbuka buat sekarang adalah sosok-sosok hero-hero yang akan sedikit menabrak dari Echo. Mereka benar-benar mau main early dengan membawa Beatrix. bermain early dengan ada Beatrix tentunya kali ini. Apakah bisa Beatrix dari Leonery menumbangkan seorang Brody dari turun dari tim Geek Farm, dan ternyata Balmond bakal coba di-ban kali dari tim Echo Iris. Ternyata mereka masih respect terhadap Balmond yang cukup menyulitkan mereka di early game ketika berhadapan dengan tim Geek Farm Ladies. Sementara Geek Farm lagi dan lagi tetap memilih ngeban ke arah Lolita dengan Lumion Blast yang benar-benar memiliki efek stun area B. Ya, ditambah dengan ini kalau misalkan Lolitanya diamankan ya, itu Eve Lolita kan combo lama banget tuh. Ya. Itu bakal ngeganggu banget buat pergerakan dari teman-teman Geek Farm Ladies. Tapi buat sekarang Matilda itu dia yang udah sama kita bahas tadi, bagaimana Eve bisa dikontes dengan Matilda dan jadi real world manipulationnya useless ketika ada big fight. Oke, kita bakal lihat Matilda. Jadi tim Geek Farm gak bakal bisa escape dari real world manipulation yang dipunyai dari seorang Eve kali ini. Geek Farm Ladies. Atlas sih. Atlas oke banget. Oke banget buat di pick mungkin ya. Untuk di ban. Buat di ban sekarang sih. Buat di ban sekarang. Karena kalau di pick ini Echo ngamanin Atlas oke banget nah kan. Nah, bener aja. Atlas Eve itu kayak tadi dong, kayak Alter Ego Nyx. Bebas banget mereka. Gak mati lah run-runnya. Iya, makanya itu bakal gampang banget buat pergerakan Atlas ngunci dan di follow up dengan area of effect yang begitu menyebalkan. Dan kita lihat juga kali ini dari kedua tim, apakah Hilda menjadi salah satu jawaban B untuk roamer dari kedua tim kali ini? Hilda Menurut Hilda gimana? oke sih. Hilda oke, atau bahkan Digi aja sekalian. Digi. Iya, Digi Eve, jadi nggak akan ada escape juga buat Geek Farm. Oke. Mereka jadi makin minim banget buat penggunaan support powernya. Digi, salah satu solusi yang cukup baik juga, karena kita ketahui juga teman-teman dari tim Echo kali ini kan sisi powernya banyak banget loh. ada Yuzong yang bakal hadir tentunya. Geek Balmond sih. di ban sih ya. Geek yang biasanya main hero support kan ya? Iya. Ini Digi sama satu fighter oke soalnya. Oke, Digi Tamus misalkan. Oh ya, Tamus jungler masih cukup worth, belum ada yang gunakan pada hari ini tentunya. Baru EXP laner tadi Nao. XP Land. Oke, Nao menggunakan Tamus pada game sebelumnya, dan Geek Farm kali ini membutuhkan satu jungler dan juga roamer. Apa kedua hero yang bakal mereka pick tentunya kali ini di detik-detik terakhir? Oke, masih berpikir. Estes lagi. Oh, kalau Estes bahaya, ada Yuzong soalnya. Lancelot. Lancelot. Vesely, menarik sekali. Angela. Iya. Kalau misalkan bawa assassin udah pasti bakal langsung menuju kepada Angela. Oke. Dan buat kayak gini ya, udah hero nabrak banget. Otomatis kayaknya menurutku hero-hero yang bisa loncat ke arah belakang juga oke. Atau jangan-jangan Kufra lagi mungkin untuk Honeybee? Boleh untuk Honeybee, karena kita ketahui di game yang pertama Kufra cukup menyulitkan ya, Hylos tim Geek Kufra Farm. oke. Oh, Renis no. Grok juga oke. Ya. Pokoknya hero yang nabrak ke belakang deh pokoknya. High loss boleh. Ruby ya, untuk stoppernya juga jadi dari manipulation. Gak ada yang namanya pergerakan dari Matilda, gak akan ada escape mechanism juga. Tapi buat Matilda di Geek Farm Ladies. Ya, tapi Geek Farm Ladies menurut gua kekurangan hero sandbag tentu ya, ataupun hero Samsat. Hanya ada Esmeralda B. Apakah Esmeralda mampu coba untuk menahan damage yang diberikan dari Patrick? Esmeralda Angela ya. Gimana ya, Esmeralda Angela bisa sih. Bisa ya, kuat ya. Tapi masalah utamanya adalah dari Karinanya nanti. Kalau seandainya Karinanya bakal manfaatin untuk bikin Kara Thunderbelt, kayaknya ya Esmeralda ini lumayan kocar-kacir dengan slow effect tambahan.
Jadi powernya juga harus diperhatikan bagaimana cara escape-nya dari Esmeralda yang dia juga harus top prioritas. Kayak Angelanya ini bisa untuk Lancelot, bisa untuk jump ini dulu, bisa langsung mengincar ke arah Yves-nya mungkin salah satunya atau ke arah Beatrix. Tapi kalau misalkan menengok dari lini tadi ya, Esmeraldanya emang benar-benar diprioritaskan banget untuk dimasuki oleh Angela dengan dia menjadi satu-satunya bahkan satu-satunya sandbag karena kalau misalnya kita ngomongin soal damage, Cecilion di late game. Jadi agak sedikit terlalu banyak gak sih? One-one pun dilepaskan begitu saja. Tidak ada yang nge-pick one-one. Tidak ada. One-one terlepas dan tidak ada yang menginginkan one-one. Mereka lebih prioritas Brody dan juga Beatrix. Bahkan Lancelot tadi. Lancelot, aku jadi berpikir kayak, oke, ini kayaknya mau mainin ke arah team play yang bakal lebih ke apa ya? In out aja. Jadi ambil satu, mundur. Cabut. Ya, habis itu mungkin ngamain objektif lain. Karena tadi aku mikirnya kalau seandainya itu adalah last pick untuk ke arah Romer atau segala macamnya, mungkin akan berbeda lagi dari segi lini depannya, tanknya. Jadi nggak cuma Esmeralda. Tapi by the way kita bakal langsung menengok apa hasilnya di game yang kedua. Apakah bakal satu sama? Atau bahkan 2-0 untuk tim Eco Iris. Ini dia untuk game yang terakhir dan juga match yang terakhir kita pada malam hari ini. So guys, buat yang lagi nonton, jangan lupa dipencet dulu tombol like, di subscribe, dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian semuanya. Dan ini dia, kita langsung masuk ke the lane of dawn antara Geek Farm Ladies melawan Eco Iris. Yang kita ketahui juga di area bottom lane, Esmeralda bakal bertemu dengan Yuzong dari Girlbox dan juga Diani. Dan sementara untuk di area mid lane-nya, Honeybee mencoba seperti biasa bermain agresif buat mengamankan jungle yang dimiliki dari Fastly tentunya, tapi masih gagal be. Oke. Bakal ngadu counter Retribution, tapi ternyata masih bisa diamankan oleh Leaf tanpa penggunaan Retribution. Karena balik lagi sih, Fastly-nya juga udah menggunakan Retribution ketika diganggu sama pergerakannya Honeybee. Dan buat sekarang sih Fastly agak sedikit PR nih untuk melakukan jungle powernya, karena balik lagi dengan perubahan yang terjadi, penggunaan Retribution otomatis akan sedikit tidak diuntungkan lebih tepatnya bagi para assassin karena HP-nya sangat low. Health HP yang dia punya juga. Dan sementara kali ini di area top lane, Linori bakal coba di cover dengan Honeybee kali memancing buat Rodnya maju terlebih dahulu bersama seorang muka kali ini mencoba mengcover, tapi Leaf sudah hadir di area top lane, sudah mulai setup terlebih dahulu, bakal coba dilakukan oleh teman-teman dari tim Eco Iris tentunya be. Bottom lane, Girlbox dalam ancaman, Retribution yang akan digunakan, tapi ternyata dengan First Blood dan Diana kayaknya masih cukup aman. Fastly satu hit lagi dan oh my god, Sanguine Claw yang on point banget dari Red Flausa menyelamatkan nyawa dari Fastly, dan untuk saat ini kayaknya nggak bakal ada korban jiwa selain sosok dari Girlbox. Terkena First Blood, harus balik tentunya dan tumbang di tangan seorang Diani, memiliki keunggulan dari segi gol untuk di XP lainnya. Dan Turtle bakal coba di setup oleh teman-teman tim Eco Iris tentunya kali ini. Leaf dengan Karinanya, apakah mampu adu Retribution bersama seorang Lancelot? Udah menggunakan Panzer langsung ke belakang. Kali ini Turtle masih bisa diamankan tim Eco Iris, tapi Yves-nya bakal tumbang juga bersama Fastly tumbang kali ini be. Oke, masih belum cukup kayaknya, Diana bakal coba untuk dihajar juga. Fury Step jump in dan bahkan ditahan, dan Don't Run Walking langsung masuk dengan hard guard. Diana akan mendapatkan 2 sepertinya, dan masih ada flicker tentunya. Leaf-nya juga nggak bakal bisa kemana-mana karena masih ada low wave dari sosok seorang muka. Kehilangan Turtle tapi mendapatkan 2 poin kill, cukup worth pertukarannya. Satu Turtle dengan 2 kill. Tapi Linoir-nya, lihat, Linoir dapetin fleeting gold di area top lane dengan Rainer yang dia punya tentunya kali ini. Gak cuma itu sih, levelnya. Skynix cukup ketinggalan. Oh my god, Diana ketahuan. Gak punya mana. Kebuka dari pasifnya juga, dan kayaknya bakal ada sedikit freeze lane yang terjadi di area bottom lane. Dan perbedaan level yang signifikan sekali. Level 5 di depan sana. Untuk sekarang Hani dia akan langsung mengincar ke muka, dan bahkan Renner apatinya connect ke depan, tapi untuk saat ini harus dipaksa untuk mundur. Renner apatinya cooldown, Nibiru's passionnya cooldown, tidak ada power spike tambahan untuk senjatanya lagi. Bahkan buat sekarang diganti. Oke, 2 senjata yang tersisa belum mengeluarkan ultimate hal tersebut dari Wesker dan juga Bennett. Di setup di area top lane, Leaf sudah ready dengan Shadow Soul, apakah bakal coba masuk bersama Honeybee. Wesker sama Lineri udah ready juga. Battle Reward Manipulation di open dan langsung mendapatkan karena seorang muka di sana. Siapa kayak seorang Skynix menjadi utama bersama seorang Fastly coba untuk datang, langsung ditargetkan terhadap seorang Honeybee. Honeybee akhirnya tumbang, tapi Leaf masih ketahuan dengan Thunderous yang mendapatkan double kill dari seorang Fastly tentunya KB. Yes, masih belum ada
pertukaran yang cukup adil lebih tepatnya, karena untuk saat ini lihat bagaimana Fastly yang mengincar ke depan. Masih ada hard guard juga, udah ready banget dengan presence global dari sosok Angela. Ini liftnya benar-benar tidak mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, bahkan levelnya cukup ketinggalan oleh Fastly. Udah level 7 juga untuk Fastly. Dia bakal lebih unggul dari Retribution-nya, dan jangan lupakan bahwa setiap dash atau pasif yang dimiliki sama Lancelot itu akan menambahkan power dari Retribution-nya juga. Oke. Jadi kalau stacknya 4, 30% tambahan juga damage dari Retribution, dan itulah dia yang bakal lebih diuntungkan ketika Lancelot megang emblem sawi ya. Emblem sawi, Thornrose udah pasti dapat Pak. Apapun objektif yang coba dia incar. Apapun objektifnya. Ya, tapi kita lihat dulu. Dari segi item di menit keempat seperti biasa, belum ada item yang jadi. Mungkin dari Lancelot udah ada War X, tapi kita lihat di arah top lane ada yang Alpha juga konten di sana, tapi Brody bakal coba diselamatkan seorang Angela, tapi nggak bisa. Akhirnya Brody pun down. Reload manipulation diaktifkan, mencoba mereka efek slow terhadap seorang Red Claw, tapi Red Claw langsung menggunakan spell sprintnya untuk cabut dari jebakan yang dimiliki seorang Chillax. Dan itu satu stack lagi, sangat disayangkan. Linoir harusnya ditumbangkan, tapi ternyata tidak cukup untuk damage dari Tornado memorinya. Fastly langsung mengincar ke depan, masih ada flicker juga, liftnya udah ready untuk menangkap karena Fastly, tapi ternyata tidak mau lebih. Turret adalah target dari Iko Esports. Nampaknya kali ini dari segi goal Iko lebih diunggulkan, begitu juga dengan turretnya. Setelah Iko mendapatkan top lane turret, dan while di arah mid lane kali ini Red Claw masih coba untuk carrying, mengumpulkan beberapa stack yang harus dia punya untuk memberikan damage yang cukup sakit terhadap musuh mereka. Ya, untuk saat ini Koeris pun tidak bisa melakukan pergerakan yang begitu gegabah, karena Fastly-nya lagi dan lagi unggul dari segi level, EXP-nya juga lebih tinggi ketimbang Leaf. Kalau misalkan setup turtle di arah bottom lane mungkin akan mendapatkan korban jiwa. Mungkin Fastly harus mengincar ke arah Leaf-nya terlebih dahulu, karena menengok dari level yang kayaknya tipis-tipis aja. Tapi kalau misalkan level 9 duluan bakal lebih diunggulkan tentunya antar jungler. Oke, antar jungler apakah bakal diunggulkan dari Leaf dan juga Fastly di area bottom lane. Cukup hati-hati, ada Iron of di sana menarik sang muka, dan kali ini hanya pertukaran lane dari MM dan juga romernya pindah ke area bottom lane. Dan sementara kali ini Honeybee bakal mencoba menggunakan satu item, yaitu Huskclaw B. Oke. Huskclaw yang sudah diamankan untuk lifesteal dari sosok Ruby. Dan Flausa dalam ancaman, screen pop outnya lagi cooldown, langsung tumbangkan dengan cepatnya, langsung dari remote manipulation. Fastly tidak bisa melakukan pergerakan yang gegabah karena tidak ada cover sama sekali di arah depan sana, dia sendirian. Ditambah dengan Iko Iris, mereka mengamankan langsung menuju ke arah objektif Turtle. Honeybee dia mendapatkan satu movement untuk mengunci pergerakan Fastly, dia nggak punya lagi puncture. Mau gak mau ini akan direlakan saja untuk Turtle yang ketiganya. Don't Run Wolf King dari seorang Honeybee mengcancel pergerakan dari seorang Fastly sehingga dia nggak bisa melakukan fencer langsung ke arah Turtle. Sekali ini mencoba untuk diselamatkan oleh seorang muka di sana, tapi apakah ada Tornado Memory yang cukup sakit menumbangkan ke arah seorang Honeybee. Tapi tidak malu juga Fastly di sana mencoba untuk mendapatkan Trolley, tapi ternyata mereka malah harus kehilangan bottom lane turretnya KB. Oke, trade saja 1 kill untuk 1 turret, tapi lebih diuntungkan untuk Iko Iris lagi, lebih tepatnya dengan 2 turret objektif yang diamankan. Tapi Geek Family di Solo dengan dominasi yang mereka miliki dengan poin kill yang banyak, mereka belum mendapatkan objektif turret. Objektif turret belum didapatkan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Sedangkan Eko sudah mendapatkan 2 turretnya dari arah top lane dan juga bottom lane-nya. Kita akan melihat di arah top lane, Diane berusaha untuk mengamankan 1 buah turret, tapi Gearbox gak bakal coba untuk membiarkan Diane mencoba untuk dapetin turretnya di area top lane-nya. Oke, Leaf melakukan invasi, Retribution ready. Oke. Level 10 mohon level 11 Thornrose. Retribution kayaknya, oh my god, tidak ada Thornrose di depan sana. Leaf-nya mendapatkan dengan instan untuk poin purple buff-nya karena Retribution-nya lagi cooldown. Langsung ada Black Dragon Transformation mengincar ke depan, langsung di rumah manipulation juga, di backtap karena belakang Red Claw dalam ancaman screen pop out, tapi ternyata masih ada pasif daripada seorang Yuzong. Girlbox yang mendapatkan 1, tapi ternyata Red Puppet on the string-nya hanya memberikan immobilize terhadap Girlbox dan tidak cukup untuk menumbangkan ke arah sak naga yang benar-benar samsak banget di depan. Dan kali ini seorang naga mencoba untuk membubarkan peperangan dan berhasil mendapatkan seorang Red Claw di sana. Tapi kita lihat juga Honeybee di arah mid lane sepertinya masih menahan Iron of Ended-nya. Di bagian bottom lane ini Fastly berusaha untuk melakukan split push, tapi masih bisa di defense juga, dan Honeybee cukup sekarat. Apakah Fastly bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Honeybee, tapi itu cukup bahaya banget, cukup beresiko karena Honeybee sudah coba di cover dengan ketiga temannya di sana. Ini kombonya udah manis banget sih. Ya.
Chillax buka reward manipulation, helikopter ya kan. Girl boxnya udah tinggal muter-muter aja dan targetingnya udah Red Flausa adalah target yang optimal banget. Ya. Memberikan waktu agar stacking power pasifnya itu benar-benar fall off. Dan Leaf-nya level 12 menyusul ketertinggalan dari Vesely. Oke, Leaf sudah level 12, sudah mencoba untuk ngejungle, mendapatkan beberapa XP-nya, udah mulai mengejar level kali ini, memasuki menit ke-9, artinya sudah ada Lord. Apakah satu buah Lord akan menjadi game changing lagi nih KB? Oke. Masalah utamanya adalah bagaimana sosok dari Yuzong ini dengan dominance ice yang akan mengganggu di depan dan belakang. Jadi udah otomatis ada efek life drain yang pertama, yang kedua juga dia menuju ke arah Oracle. Tapi War X-nya bener-bener ngeganggu banget untuk memberikan dealing damage. Tapi di sisi lain ya, Linoir juga udah selesai dengan satu Demon Hunter Sword. Iya, kita bakal lihat juga Demon Hunter Sword sudah dimiliki oleh seorang Linoir tentunya buat nge-poke damage ke arah seorang Esmeralda tentu ya. Kita bakal lihat juga Lordnya belum coba disentuh dari kedua tim. Asli ini Geek Farm Ladies ya, kalau misalkan mau menangin fight-nya, karena mereka punya Angel Love Fleeting Time, mereka harus culik satu demi satu. Kalau misalkan ada satu yang connect ya kan, Heartguard, dia bakal ngeluarin Heartguard untuk kedua kalinya. Ya. Karena dari Fleeting Time itu sendiri bakal motong dari segi cooldown reduction. Ini bakal menguntungkan sekali kalau seandainya Angelanya bakal berkali-kali untuk melakukan pergerakan menuju kepada entah itu sosok dari Diana atau bahkan dari Vesely. Kita bisa tahu juga Falling Star Moon bakal dapat digunakan dari sang Diana untuk melakukan clear wave saja, sedangkan Girl Box benar-benar dia nggak mau turretnya diambil oleh musuhnya. Kali ini masih coba di defend terlebih dahulu, dan tentunya Lord masih dijaga dari kedua tim. Belum ada coba yang menyentuh Lord hingga menit ke-10. Apakah mereka bakal coba untuk Lordnya di hang terlebih dahulu? Tapi Consing Hall coba dinyalakan, detect di area bus ya. Kali ini udah mulai di luar manipulasi aktif aja bakal terpikir begitu tuh dari seorang Skynex. Tapi kita bakal lihat juga di sana seorang Red Flows menjadi target selanjutnya, tapi masih still survive ketika Geek Farm kehilangan dua player mereka. Di saat itulah Echo berkesempatan untuk mendapatkan satu buah Lordnya kali ini KB. Dan timing banget loh, dia udah tahu kalau seandainya Echo Iris lewat di depan bus sana. Dan bahkan sama-sama tidak melihat sepertinya. Seolah-olah mereka benar-benar miskomunikasi atau bahkan lagi geser map. Untuk saat ini Honeybee langsung menggunakan Ammo Vendor ke arah dua member dari teman-teman Geek Farm Ladies, dan bahkan diporak-porandakan dengan satu pergerakan dari Black Dragon Transformation, puncture double ke arah belakang, dan bahkan masih ada pergerakan dari Girl Box ini sepatu dengan Diana yang mencoba untuk memporak-porandakan immobilize effect-nya, ditambah dengan Sanguine Cloud tapi masih mampu bertahan. Wesker ke arah depan, Torn dapat memori tapi nggak cukup dealing damage-nya. Falling Star menjamin ke arah depan tapi terlalu berbahaya bagi Muka karena dia bahkan langsung dapat Ammo Vendor lagi. Muka bakal ditumbangkan, masih dari Reward Manipulation, dan itu bakal jadi dua member yang harus ditumbangkan, tapi ternyata stacknya habis. Skynex masih mampu untuk bertahan hidup. Slide-nya terlalu banyak dilakukan oleh Chillax sehingga tapping power dari Reward Manipulation-nya habis duluan stacknya. Waduh, sangat disayangkan. Seorang Chillax belum berhasil buat nge-pick off ke arah Skyrex di sana, dan sementara Lordnya menjadi Lord giveaway bakal sia-sia, bakal bisa langsung di-clear dengan mudah dengan tim Geek Farm Ladies tentunya. Dan lagi-lagi seperti yang bilang, Esmeralda di combo dengan Heartguard dari Angela itu tebal banget Pak. Dia bisa menari-nari dengan Ria di bagian depan dengan ada shield tambahan yang dimiliki dari Angelanya. Masalah utamanya adalah ini tarik ulurnya Honeybee rapih banget. Setelah dia dapat dua, dia cari dua lagi. Dia nggak mau kalau seandainya warnya 5 lawan 5. Karena itu bakal bahaya banget ketika ada satu yang terpick off dari Echo Iris. Tapi buat sekarang ya, dengan perbedaan gold 5.000, mau tidak mau, ini Geek Farm Ladies malah nggak boleh ada yang keculik lagi, karena Vesely kayaknya bakal langsung terpick off gitu saja. Heartguard kayaknya nggak bakal menyelamatkan nyawanya. Langsung ada pergerakan juga dengan Reward Manipulation, tapi ternyata langsung ditutup karena sudah mendapatkan satu member yang cukup worth it, yaitu adalah sosok junglernya Vesely. Junglernya terpick off ketika melakukan teamfight dari bottom lane. Reward Manipulation benar-benar cukup menyulitkan ketika ada teamfight terjadi, dan ini dia Linoir dengan Rainer yang mengeker karena seorang Skyrex masih still survive juga, belum mengenai siapapun. Boom dari Rainer yang dimiliki terang Linoir mencoba untuk mencicil saja ke bagian bottom lane turretnya, dan sementara Honeybee mencoba ngeblok minion langsung kali tentunya. Oke, slow effect. Dipegangin kakinya pakai satu Void Crystal dan bakalan langsung di backdoor begitu saja Linoir. Memaksakan satu dengan Rainer Apathy-nya. Mau tidak mau dia akan lebih mengoptimalkan damage tambahan dari snipernya saja hanya untuk mendapatkan objektif yang tersisa. 0 berbanding 6. Ini yang gak adil sih dari segi turretnya. Waduh, 0 berbanding 6. 6 turret berhasil didapatkan dari tim Echo, sedangkan Geek Farm beberapa kali coba untuk melakukan split ke arah turret, tapi belum berhasil. Dan kita lihat dari segi itemnya, Beatrix sudah memiliki Hunter Strike,
Blade of Despair dan juga Demon Hunter Sword B. Masalahnya dengan Demon Hunter Sword ini, ngomongin soal item ya, dari Linoir dan juga dari Vesely mereka tidak mungkin mungkin nanti setelah item tersebut jadi ya Maleficon, karena dua-duanya menuju kepada Legend Sword, tapi mereka kayak lebih butuh item seperti Immortal. Tapi untuk saat ini dia ada yang bakal terancam di depan sana, mungkin dengan efek slow juga dari satu pergerakan yang dimiliki oleh teman-teman dari Koi Sport, tapi ternyata mereka langsung disengage. Mereka sadar kalau seandainya konsilnya udah terbuka, mereka lebih memilih untuk objektif dan main pick off di area Bus River. Iya, tapi sampai kali ini dari tim Eko Esport, Alumni Clairis mencoba untuk mengamankan Lord yang kedua atau Lancelot mencoba melakukan steal Lord kali ini sama-sama level 15. Siapakah yang akan mendapatkan Lord? Tapi ingat, Honeybee langsung nge-zoning ke arah seorang Vesely. Vesely-nya lagi dan lagi belum berhasil menggunakan Pecer, tapi Cilax di luar manipulation. Black Dragon Form langsung keluar dari suara gerbong, mendapatkan suara Yuzong. Yuzong berhasil mendapatkan suara Lancelot kali ini yang dimana Vesely penumbang. Tapi bad impact dari Red Claw cukup sakit, memberikan damage terhadap Linoir, langsung dipukul mundur kali ini KB. Nggak cuma itu, kayaknya cooldown untuk dari satu skill yang cukup mahal, Angela, yaitu Heartguard yang sudah digunakan ke arah Diana. Tadi bukan ke arah Vesely, jadi lumayan terlambat untuk menyelamatkan sosok Lancelot, jungler utama dari Geek Farm Ladies. Lordnya akan berleher-leher ke arah top lane. Cooldown dari Girlbox masih dalam kondisi delay. Dia kayaknya nggak bakal bisa melakukan pergerakan yang sesegera mungkin untuk melakukan Black Dragon Transformation, tapi 5 detik tampaknya Vesely mungkin akan ada di top lane dengan purple buff ini dimiliki oleh seorang Cilax. Masih menanti untuk pergerakan dari setup powernya. Honeybee ingin menangkap seseorang di depan sana, belum ada pergerakan apapun. Masih ada Furious Dive dan bakal langsung ditarik begitu saja dengan ammo Vanda, tapi Vesely memilih untuk mundur ke arah belakang. Straight down lagi dari middle station. Dia ada loncat ke arah belakang, tapi ternyata itu akan menyerahkan nyawanya saja dengan keadaan yang cukup low HP dan tidak ada korban jiwa. Lord pun masih bisa disecure tanpa adanya Black Dragon Transformation yang dipaksa karena timingnya lumayan terlambat. Wow, Lordnya masih bisa ditumbangkan, masih bisa di defense juga base-nya yang dimiliki teman-teman dari tim Geek Farm Ladies kali ini. Mereka harus menunggu sehingga 80 detik lagi untuk menunggu kehadiran Lord tentunya. Dan sementara teman-teman dari tim Geek Farm, mereka punya Cecilian, mereka tinggal melakukan defense saja ketika diserang habis-habisan seperti yang dilakukan teman-teman dari tim Eco Iris B. Ingat, memasuki menit segini stuck Cecilian udah banyak dong. Udah banyak banget. Ditambah dengan ini kesimpulan melihat fight barusan ya. Mereka selalu start dari Cilax. Connect aja 2 fight kristalnya, pasti dia buka ultimate langsung. Dan itu yang nge-follow up adalah Honeybee. Jadi dibalik dengan game yang pertama. Game yang pertama Honeybee yang ngebuka fightnya, tapi untuk sekarang lihat apa yang dilakukan oleh Liv dan juga Cilax dengan 2 momentum slow effect yang benar-benar mengganggu sampai sprint pop out. Jadi Diana harus lebih berhati-hati karena 100 detik depan dia tidak akan memiliki lagi yang namanya power dari sprint. Ya, oke, tidak ada spell sprint tentunya bakal digunakan dari seorang Diana kali ini. Kita perlu juga purple buff diberikan untuk Cilax kali ini. Dan sebentar lagi Lord juga bakal spawn tentunya. Teman-teman dari Eco Iris hanya mencoba untuk melakukan clear wave minion saja sebelum mereka melakukan teamfight kembali ketika di Lord yang ketiga. Tapi belum evolve ya harusnya. Oke, di menit ke-17. Oh, efek slow. Genius One fix banget, damage-nya meningkat kayak gitu tuh. Waduh, the Genius One. Bottom lane Skynix macam ternyata masih ada Heartguard mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ya masih ada favor juga. Girlbox malah dalam ancaman karena udah ada 2 stacking up dari seorang Skynix, tapi Lord pun muncul di momentum yang dimana timingnya benar-benar merugikan bagi Muka. Udah 3 kali loh Muka muncul dengan menggunakan Heartguard dan itu adalah timing yang merugikan. Tapi ini kayaknya bukan Lord evolve karena tadi di hit di menit yang ke-17. Ya, karena di hit menit ke-17 Lordnya belum evolve, belum dewasa tentunya. Dan kali ini di menit ke-18 sebentar lagi, apakah tim Eco Iris mampu langsung nge-push ke arah base yang dimiliki dari Geek Farm Ladies tentunya. Dan Heartguard tadi sudah digunakan juga ya buat menyelamatkan seorang Skynix tentunya. Liv kayaknya dia punya Radiant Armor deh. Punya Radiant Armor. Bakal nahan banget buat damage dari Diana. Dan dia bakal nggak takut sama sekali dengan regen HP yang dia miliki. Kita sudah ada Red Flausa juga. Dia mau nembusin frontliner sepertinya dengan mengamankan 1 Dominance Ice. Nambahin mana juga. Power dari
Cecilian jump in dengan reward manipulation dipaksa ke arah depan. Black Dragon transformation-nya masih terlalu jauh, bahkan mencoba untuk mengcover seorang Linoir-nya mencoba untuk menghadir ke arah depan. Ternyata Diananya harus tumbang terlebih dahulu. Sekarang ini segala ancaman Dash terbuka dan bakal langsung menuju kepada fight yang selanjutnya. Lihat Honeybee menangkap dan mengunci ke arah bagian core atau inti, yaitu adalah Klausa, tapi masih bisa untuk survive. Honeybee mencoba untuk berharap mendapatkan ternyata tidak bisa. Double kill diamankan oleh Vesely, tapi ternyata masih mampu di defend 2 untuk saat ini. Geek Farm Ladies benar-benar memberikan tekanan dengan sangat amat luar biasa. Bahkan Vesely memaksa teman-teman Iko Iris keluar dari zona pertahanan mereka. Vesely ditambah Heartguard dari muka di sana langsung memberikan keadaan menumbangkan 2 hero dari tim Iko Iris dan berhasil dipukul mundur tentunya, walaupun sempat kecicil dari base yang dimiliki dari tim Geek Farm. Tapi ini like-nya kita belum mencapai 15.000 like. Yo, buruan lagi nonton, kita temukan dulu 15.000 like karena ini adalah game yang terakhir pada malam hari ini tuh DKB. Asli 15.000 penutupan kita. Ini adalah high game yang cukup menarik. Ya. Latte game. Latte game. 1 menit lagi menuju Lord Evolve. Lord yang dewasa yang tentunya bikin kecewa. Ditambah dengan beberapa efek-efeknya ya. Iya, itu efek petir yang tidak masuk akal karena ada glowing one juga di sana. Tapi satu sih masalah utamanya tadi, Girl Box-nya itu terlambat ketika dia menggunakan Dragon Transformation. Kalau dia barengan sama Leaf ya. Bukan Chilax, Chilaxnya udah bener banget untuk 4, tapi karena 4 itu ketahan dan mereka masih bisa lolos ya kan. Jadi makanya timingnya kepotong banget. Kalau tadi misalkan tiba-tiba Chilaxnya itu bukan Chilaxnya, Girl Box-nya itu ada di ujung reward manipulation-nya Chilax, terus keluar dengan Furious Dive Petrify, itu udah pasti bakal ketangkap 4 dan itu bisa menjadi buah manis bagi Linoir. Jadi Linoirnya free hit. Karena tadi Linoirnya nggak free hit. Nggak free hit di beberapa kali Linoir terus diincar oleh seorang Vesely juga. Tapi Vesely kerasukan dari seorang Angela dari seorang muka ada Heartguard membuat dia lebih sustain lagi ketika berhadapan dengan 3 hero bukan Panzer dan 3 Thunderous-nya. Dan kembali lagi Lord kembali muncul di menit ke-21 kali ini. Siapakah yang akan mendapatkan Lord Evolve kali ini KB? Dan masalah utamanya adalah Red Flausa mendapatkan purple buff. Ini bakal jadi mengerikan banget kalau main from to back dari Geek Farm Ladies. Dan ada sedikit pergerakan dari Aurora. Karena nge-freeze. Gitu. Aurora di sana berulah tentunya. Ditambah ada S-Queen One mungkin. Tambahan slow effect juga. Tapi akhirnya kembali lagi dengan formation 4v4 situation. Hanya tersisa base turret di bagian mid lane. Vesely ingat dia punya pergerakan dari Thunderous. Jadi untuk secure Lord bakal lebih pasti. Ini ada yang muncul di kolom komentar, udah di like bang. Capek gua B. Gak apa-apa. Biar dia belajar dari EXP lempar wanita ini. Bagaimana cara melakukan setup yang baik. Termasuk juga Diana yang ngebadanin begitu saja di arah depan. Mengincar ke arah Honeybee terlebih dahulu. Bahkan Chilaxnya yang masih berada dalam posisi yang aman banget. Dia pegang orange buff. Jadi siapapun yang akan mengincar ke arahnya akan terkena true damage dan juga slow effect. Kita bakal lihat kali ini Lordnya belum disentuh sama sekali dari kedua belah tim. Echo lead dengan Karina. Setelah kita ketahui ketika Karina dengan build tank di late game, dia tidak bisa memberikan damage yang maksimal seperti di early hingga di mid gamenya, tapi dia bisa lebih kuat lagi buat di bagian depan. Nah, kita bakal lihat juga Diane akan bertemu dengan Karinanya. Girlbox di sana mencoba untuk memberikan beberapa damage ke arah belakang dan tentunya Iko Esports mencoba untuk mengamankan Lordnya kali ini KB. Kayaknya nggak bakal berani banget untuk sekarang karena Geek Farm Ladies sadar Vesely dalam keadaan yang cukup tidak bebas dan bahkan Diananya hanya memberikan sedikit informasi saja. HP barnya masih banyak banget, 30.000 darah tersisa. Diana dengan pergerakan Falling Star Moon kayaknya bakal jatuh ke depan. Mana Black Dragon Transformation-nya, tapi ternyata Retribution. Lihat di belakangnya Black Dragon Transformation mengincar karena Red Flausa dalam ancaman, tapi Chilax juga harus tumbang karena untuk saat ini Diana mengincar karena Leaf-nya juga masih punya Immortality. Tapi di sisi lain Lancelot-nya dalam ancaman. Vesely benar-benar terancam di depan. Dragon Tail-nya connect, Immortal pecah, tapi ternyata Vesely masih mampu untuk bertahan. Linoir dengan satu Win of Nature masih mampu menyelamatkan nyawanya karena belakang Immortal pun tidak pecah. Hanya Chilax yang menjadi korban jiwa dari fight yang mengecam barusan. Tapi Lord bakal berada di area top lane, sedangkan tim Geek Farm apakah akan cuek dengan Lord yang sedang bergerak? Apakah mereka sadar mereka memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu di area bottom lane, dan Lordnya kali ini
tentunya masih bisa di defense oleh teman dari tim Geek Farm Ladies menjadi Lord yang sia-sia KB. Bener, Lord giveaway kah? Oke, apakah Lord Ilfovia di giveaway Wesley. Oh, Honeybee, hati-hati, Honeybee berhasil nonton Wesley tapi masih punya Phantom Execute yang berhasil menambahkan diri dia. Dan sementara Iko masih mau lebih. Ada bad impact yang cukup sakit di sana. Udah memasuki base. Lord yang kali ini mencoba untuk melakukan end, tapi sementara Linoirnya Immortal yang bakal pecah. Dikejar langsung oleh Wesley. Menggunakan slotnya masih punya Puncher. Gearbox langsung hilang, tapi masih punya Immortal tapi di belakang Livia juga cukup mengganggu. Gearbox akhirnya tumbang, terjatuh di tengah Esmeralda dan tim Echo Iris masih belum mampu buat melakukan endgame di game kedua kali ini KB. Itu dia timing. Waktu adalah segalanya. Ketika kita melihat tadi itu benar-benar ada di detik 11. Lordnya masuk, minion muncul. Jadi bisa dibilang kurang kepekaan terhadap timing dari Echo Iris ketika mereka ingin melakukan endgame, dan ternyata ditambah dengan satu pergerakan dari minion yang bergerak bebarengan. Mau tidak mau mereka tidak bisa memaksakan kehendak untuk melakukan endgame karena Nibiru Space-nya juga sudah digunakan oleh Linoir. Dan dia juga tidak bisa memaksakan kalau seandainya mereka memaksakan untuk melakukan endgame malah jadi wipe out dan bisa comeback. Oke, Linoir kali ini tadi nyaris terpick off ya untuk yang masih punya Immortal dan menyelamatkan dirinya tentunya. Linoir menggunakan Wesker di late game. Udah mulai ganti Winter sih. Udah mulai ganti ke Winter juga boleh. Memasuki menit ke-25. Ini yang menjadi kunci utama dari Geek Farm adalah Red Flaws-nya. Ini harus dijaga banget. Itu Diana-nya yang bakal dalam ancaman. Masih ada harga papi-papi pun, tapi ternyata langsung di-cancel begitu saja dengan satu pergerakan dari semua manipulation. Linoir-nya menumbangkan karena Diana. Ini dia 5 lawan 4 yang sesungguhnya mungkin karena 25 detik lagi Lord akan muncul. Tapi pertanyaannya, Lord atau endgame? Karena ini bisa menjadi buah manis bagi Chilax dengan purple buff yang ia miliki. Dia bakal mencoba untuk mengancam terlebih dahulu dengan Void Crystal, tapi kayaknya Lord akan menjadi jawaban dari Echo Iris. Iya, karena tim Geek Farm Ladies tanpa adanya Diane selama 50 detik itu waktu yang cukup lama tentunya. Mereka masih sempat Lord dulu sampai Lord kelar, baru mungkin Diane udah spawn kembali ke the lane of down. Seperti ya, Echo Iris bakal bermain objektif tentu ya. Gak bakal mengambil resiko untuk memaksakan team fight dengan 5 melawan 4 KB. Lord terlebih dahulu bakal muncul di detik ke-43. Buat saat ini kayaknya 30 detik berarti Diana masih sempat untuk hidup. Apakah masih Echo Iris jujur mereka kalau bisa nggak nongol di map. Kalau bisa mereka nggak boleh nongol di map karena untuk saat ini Skynix dalam ancaman, tapi masih aman sepertinya karena masih tepat timingnya untuk melakukan recall. Dan memilih untuk mundur. Geek Farm Ladies pun masih mampu untuk melakukan defense di menit yang ke-26. Karena menengok dari high ground defender mereka Red Flausa dari tadi. Immortalnya pun belum pecah. Mau loncat ke arah belakang, Globox rugi banget karena balik lagi terlalu banyak efek immobilize. Ada Sanguine Claw, ada pergerakan dari Puppet on String. Dan ini nih, mau gimana cara endgame-nya? Linoir juga udah punya Immortalnya lagi. Menit ke-26 dan 10 detik menuju minion muncul dari Geek Farm Ladies. Lordnya akan berlenggang leher di depan. Chilax tempelin Lordnya. Keluarin Void Crystal reward manipulation. Lihat petirnya, sakit banget karena Memory. Langsung ada pergerakan dari Tornapan Memory. Apakah bakal sempat untuk dia menyelamatkan dirinya? Masih ada Hardguard dan kayaknya bakal langsung diporak-porandakan oleh seorang Black Dragon Transformation. Lihat bagaimana endgame ke depan. Dan langsung dipaksakan oleh seorang Linoir dengan Lord. Ia benar-benar mengacaukan semua